Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada Ayunda dari Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan berjudul P3K dalam olahraga. Baik, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, jadi P3K itu merupakan sebuah pengetahuan dan keterampilan karena jika kita hanya mengetahui teorinya saja tanpa melakukan latihan atau praktek, maka mental kita tidak terlatih ketika kita benar-benar menghadapi kejadian sebenarnya. Sebaliknya, jika kita langsung praktek tanpa membaca teori, kemungkinan besar kita akan melakukan pertolongan yang salah pada korban. Nah, sebagai seorang pecinta alam, materi ini sangat penting untuk dipelajari karena kondisi alam seringkali tidak dapat diduga dan sangat mungkin terjadi kecelakaan yang tidak kita harapkan. Sedangkan tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan sulit untuk dijangkau, maka satu-satunya pilihan adalah mencoba melakukan pertolongan sementara pada korban ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan pada bagian 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedic, ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K. Yang pertama kali melihat korban. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian pelaksanaan P3K. Baik, jadi sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu baik, jadi yang pertama, penolong mengamankan diri sendiri. Yang kedua, amankan korban, evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang keempat, usahakan menghubungi tim medis. Serta yang kelima, tindakan P3K. Selanjutnya saya akan membahas pada bagian pembalutan. Nah, tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada, sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Kegunaan pembalutan adalah yang pertama, menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, kotoran, dan lain. Yang kedua, melakukan tekanan. Yang ketiga, mengurangi atau mencegah. Yang keempat, pembengkakan. Yang kelima, membatasi pergerakan. Serta yang keenam, meningkatkan bidai. Selanjutnya, macam-macam pembalutan. Yang pertama, pembalutan segitiga atau mitila. Yang kedua, pembalut segitiga dibuat dari kain putih yang tidak berkapur. Yang ketiga, pembalut plaster. Yang keempat, pembalut pita gulung. Serta yang kelima, pembalut cepat. Pembalut ini siap dipakai. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan atau fiksi tulang yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Cara pemasangan bidai. Yang pertama, bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. Yang kedua, bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipi. Yang ketiga, bidai dibungkus agar empuk. Serta yang keempat, ikatan boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. Nah, yang terakhir adalah alat-alat bidai. Ada papan, ada bambu, ada dahan, anggota badan sendiri, ada karton, ada majalah, kain, ada bantal, ada guling, dan ada selimut. Baik, jadi kesimpulan pada hari ini adalah P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedic. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara, artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.